Selamat siang Pak Suara. Ya, selamat siang. Iya, Pak Suara, kami di sini mau meliput mengenai perkembangan dari lingkungan ya, untuk lingkungan Kota Tangsel mengenai kesehatan. Nah, Bapak selaku dari staf khusus ya Pak ya untuk kesehatan Wali Kota, kami menanyakan Pak untuk saat ini perkembangan di mana Pak Kota Tangsel mengenai kasus COVID saat ini. Ya, selamat siang. Jadi, ya kesehatan itu kan secara menyeluruh ya. Nah, jadi ada beberapa indikator-indikator secara yang disepakati dunia, nasional, sampai kematian bayi, kematian ibu, ya, dan sebagainya. Masalah gizi juga. Nah, pada saat ini kan kita menghadapi pandemi COVID-19, jadi konsentrasi di COVID-19. Ya, jadi bagaimana penanganannya? Atau istilahnya kalau kita kan ini sama dengan bencana, walaupun bencana non alam, berarti bagaimana mitigasinya kan gitu. Betul. Itu prinsipnya. Kemudian tidak kalah penting adalah juga tentang peran pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Dinas Kesehatan dengan jaringannya adalah penyakit yang lain. Nah, sekarang sudah mulai musim hujan, ya bagaimana demam berdarah kan gitu. Nah, jadi ya berbagai hal yang memang kita secara demografi maupun secara iklim, semua kan penyakit-penyakit itu terus kita pantau. Nah, kita bicara dengan pandemi COVID-19 ini kan ya belum selesai. Ada dua strategi yang harus dijalankan secara kontinu dan tersistem adalah tadi pertama adalah bagaimana mitigasi COVID-19, yang kedua adalah vaksinasi. Jadi cara penanganan COVID-19 ya hanya dua cara, itu tertular virus benerannya atau tertular oleh virus yang dilemahkan atau bagian dari virus, kita kenal vaksinasi. Karena ujung-ujungnya adalah terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok atau masalah komunal yang di dalamnya ada imunitas secara spesifik terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu sebetulnya dengan bilangan 70%. Nah, jadi mitigasi tetap dilaksanakan yang kita kenal dengan hulu hilir ya. Bahkan kalau di tengah di Tangsel itu ada tengahnya sebetulnya. Ya, hulu, tengah, hilir. Tengahnya itu adalah karantina terpusat atau pusat itu menanya ke jajaran TNI Polri menamakan isoter, isolasi terpusat. Ya, di rumah dari Tangsel ini kan ada rumah lawan COVID, kalau di Kemayoran itu dengan Wisma Atlet kan gitu. Nah, jadi prinsipnya itu. Jadi prinsipnya secepatnya yang positif dipisahkan dari yang sehat. Ya, yang positif dipantau, diawasi, jangan sampai meninggal atau perburukan, kan itu prinsipnya. Kalau terjadi perburukan cepat dirujuk. Nah, sistem itu harus punya untuk kita menangani mitigasi. Tapi tidak kalah pentingnya, mari secepatnya tadi bilangan 70% Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk 1,5 juta kurang lebih target 70% 1.073.000-an. Nah, itu menjadi target vaksinasi. Gitu sebetulnya. Nah, informasi dari Dinas Kesehatan kurang lebih udah 40.000-an kan. Yang kedua, jadi yang pertama kan 60%-an. Nah, perlu disampaikan pada masyarakat bahwa ini belum selesai. Mari kita hitung, tadi saya katakan ujungnya supaya masyarakat Tangsel ini, saya bicara Tangsel ya, memiliki imunitas secara spesifik terhadap COVID-19 atau SARS-CoV. Jadi 40% kita bicara vaksin yang kedua ya. Nah, vaksin kedua kan diharapkan sudah terjadi imunitas atau antibodinya sudah terbentuk kan gitu. 40% dari 70% sebetulnya. Ya. Jadi ambillah kalau sekarang yang selain divaksin itu yang sudah tertular atau penyintas itu data dari Dinas Kesehatan 30.000-an. Saya nggak tahu dengan OTG yang ketahuan. Ya kalaupun maksimal ambil 2 kali lipatnya, ambil
ya 100 ribuan lah ya. 100 ribu tambah yang vaksinasi tadi 40% tambah 400 ribuan, berarti baru 500 ribuan yang punya imunitas di Tangsel dari 1,5 juta, sepertiganya 30%, berarti 70% belum punya imunitas. Nah kalau ini nanti pergerakannya tidak ditahan lagi, nah ketemu yang OTG, tertular lagi, udah ini akan nanti khawatir terjadi gelombang ketiga. Kan gitu ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Yang bukan saya mendoakan dan menakut-nakuti, saya kira analisa itu harus kita miliki. Ya, jadi nanti aturannya PPKM dilanjutkan atau apa, ya kalau saya lebih setuju tetap dilanjutkan dengan pengontrolan pemerintah kan gitu. Sehingga mana yang dilepas, ya kita bersyukur sekarang sekolah-sekolah udah mulai tatap muka. Nggak apa-apa. Kemudian ada beberapa yang ekonomi mulai bergerak lagi. Ya sebentar bioskop lagi kan orang perlu hiburan lagi. Tapi tetap dengan ketat protokol kesehatan, bahkan dengan sistem aplikasi peduli lindungi, apapun bentuknya kita saling kontrol. Kan gitu. Izinkan pemerintah dan bantu pemerintah vaksinasi. Strateginya itu. Ya plus juga mengingatkan itu tetap juga penyakit yang lain nih. Satu, ya. Gitu. Baik. Kalau selanjutnya Pak, kita bahas mengenai vaksinasi. Ini kan kita lagi gencar ya Pak serbu vaksin ya, sampai di polsek-polsek maupun di mall yang contohnya Ginter Exchange ya, Ginter Plaza ini sampai dengan target saya dengar waktu itu dari Babin 1.500 dosis. Nah ini bagaimana Pak untuk perkembangan dosis pertama dulu Pak? Dosis pertama minat dari masyarakat dari Tangsel itu berapa persentase jumlahnya saat ini kalau ada? Ya kalau minat itunya saya kurang paham ya. Apakah dinas sudah membuat survei itu tidak? Tapi kan angka yang masuk itu kan 60% kan itu. 60% walaupun memang ada beberapa yang perlu kita evaluasi masa usia lanjut. Menurut informasi kan masih kurang. Kemudian ya target yang anak sekolahan gitu kan. Nah ini kenapa ya kan sudah dibuka ya. Ya namanya manusia ya Pak ya. Mungkin ada faktor keyakinan, ada faktor ketakutan. Ini yang mari kita dorong sampai tingkat RT RW. Kalau bisa di fasilitas kelurahan kita punya datanya sebetulnya. Nah saya nggak tahu apa sudah saatnya nanti door to door gitu kan. Itu sebetulnya. Jadi hanya cara itu. Ya kalau menunggu orang kerelaan ya sulit ya kadarnya gitu. Mungkin ada sesuatu yang maaf ya dipaksa secara positif gitu. Ya contoh ke mall harus divaksinasi apa bukti vaksinasi apa itu kan cara saja sih supaya ya kita kan mau hidup normal lagi ya hidup normal lagi yang nggak ada lagi cara lain ya cara lain tadi nggak ada dua cara mau tertular virus beneran atau divaksinasi lebih baik divaksinasi kan gitu. Nah tapi kan ya namanya manusia dengan berbagai pemahamannya. Kultur ya Pak ya. Jadi melalui media ya sama-sama ya. Perangkat pemerintah sampai RT RW ya, mungkin terkecil nanti ada di situ Karang Taruna, ada komunitas apa, mari kita sama-sama menyampaikan pada masyarakat. Jadi jangan sampai ya kita membuat mereka jadi khawatir takut ya Pak ya. Karena selama ini kan waktu dahulu ya sebelum kalau saat ini sih mungkin sudah banyak yang berubah ya Pak. Mungkin ya dari karena saya survei juga dari masyarakat mereka takut ada sesuatu di dalam itu apalah. Jadi tapi sekarang mereka malah bilang saya mau vaksin. Karena yang satu mungkin mereka bisa pergi mana-mana dan lainnya gitu Pak. Ada yang bilang efeknya nanti ke depannya 2 tahun yang lagi. Ya begitu dan Pak kayak ketakutan ada pikirannya. Ya itu Pak yang saat ini masih berkembang di masyarakat ya seperti itu makanya mungkin ya saya selalu begini
dalam kehidupan ini kan banyak yang kita tidak lihat, tapi harus kita percaya ya, termasuk COVID ini. Ada dan berbahaya. Sekarang Pak Ali menyatakan, dan kemudian kita bersyukur 1 tahun ya, dunia penelitian menemukanlah vaksin kan gitu. Ya dengan berbagai cara kan, jenis vaksin yang ada. Terus para ahli mengiyakan, kita mau percaya pada siapa lagi? Jadi jangan ya selalu datang pepatah mengatakan adalah pengalaman guru yang terbaik. Tapi yang paling terbaik adalah pengalaman orang. Artinya begini, jangan sampai masuk ICU dulu gitu. Baru percaya COVID itu ada gitu. Betul. Makanya sampai misalnya orang yang kita cintai tidak tertolong meninggal, baru percaya. Udahlah, kita percaya pada para ahli ya. Ya. Perdebatan tidak ada ujungnya kalau pada saat kita yang kena risikonya gitu. Ini saya bicara faktanya gitu. Kita mau kembali lagi hidup normal, bahkan ya berdampingan lah dengan COVID, karena virus kan tidak mungkin hilang. Tapi kita sudah punya senjatanya dalam diri kita. Orang tua kita punya, anak kita kan gitu. Ya semua yang kita cintai, ada lagi vaksinasi. Itu. Untuk seluruh ini Pak, boleh seluruh total kemarin yang kena COVID Pak. Waktu itu yang Bapak tadi katakan berapa Pak jumlahnya? Ya kalau tadi data dari Dinas Kesehatan yang konfirmasi positif kan itu kan 30 ribuan. Kemudian kalau saya di rumah lawan COVID itu kan sampai hari kemarin ya, data yang masuk udah 4.017 orang. Nah ya, sekarang yang dirawat ya tinggal 4 orang. Wow. Jadi ya kita bersyukur itu. Tapi tetap kita membuka telinga, membuka mata. Artinya para ahli bagaimana menganalisa kan itu situasi. Jadi tetap kami simpulkan belum selesai COVID ini. Kami tetap waspada dan bersyukur untuk Tangerang Selatan. Nah, masalah ini kan kita sudah evaluasi dengan Dinas Kesehatan ya. Bagaimana nanti kalau ada yang positif, ya kita sarankan jangan isoman lah. Ya, silakan ke rumah lawan COVID ya. Bagi mungkin sudah ada gejala sedang, karena rumah lawan COVID kan orang tanpa gejala dan gejala ringan. Nah, yang sedang pun ya kalau nanti belum dapat rumah sakit rujukan ya, RLC sudah menyiapkan untuk khusus transit ya. Transit nanti PSC 119 Dinas Kesehatan itu yang menyiapkan rujukan. Yang PSC Pusat Sentra Komunikasi apa. Jadi itu pelayanan kegawat daruratan. Oh, untuk yang sementara itu ya Pak ya? Iya, sampai saat ini sudah ada 119. 119 kan itu dari pusat kan sampai ke provinsi kota itu kan punya pasukan ambulannya. Jadi itu yang nanti akan difungsikan lebih khusus gitu. Nah, jadi dan kita lihat juga sekarang dari informasi Dinas Kesehatan, isolasi dan ICU itu udah di bawah 20% kan pemakaian bornya. Jadi ya bukan kita mau tertular kan. Jadi sistem itu yang tadi mitigasi itu. Ketemu yang positif, yang testing tracking, kemudian nanti yang positif ya secepatnya dipisahkan kan gitu. Nah kemana dipisahkannya? Nah kalau di Jaksa ada rumah lawan COVID kan gitu kan. Nah kalau terjadi perburukan, ya dia mulai ke gejala sedang, nah itu langsung dirujuk kan gitu. Jadi angka kematian karena COVID pun kan akan turun kan. Tapi kalau paksain di rumah aja kan, udah gitu udah terjadi perburukan, terlambat dirujuknya, nah itu penyumbang angka kematian. Terus apa yang tadi Pak untuk usaha apa nih Pak dari pemerintah Kota Tangsel untuk himbauannya supaya mencegah tadi dengan tadi untuk apa gitu? Ini gimana Pak? Ya kalau saya memakai rumus 5M Vivo namanya. 5M
Vivo. 5M Vivo. 5M itu kita kenal kan? Iya. Ya, terutama 3 yang dasarnya 3M kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya silakan tambah M yang lain kan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Nah itu kan, tapi 3M. Nah 5M itu tadi ya, yang kita udah kenal. Yang V itu adalah vaksinasi. Pokoknya tetap kita optimis. Jadi tetap optimis, vaksinasi dan tetap disiplin 5M. 5M itu. Mantap. Nomor saya keren nih Bapak nih. Ada Vivo baru. Biar nyampai pada masyarakat. Iya. Itu satu paket tidak bisa dilepaskan. Tidak hanya 5M aja. Tapi dikatakan vaksinasi. Tapi tetap kita optimis kan gitu untuk menang menghadapi COVID. Baik, untuk yang nanti kerumunannya Pak, bisa ada kerumunan lagi itu gimana? Ya jadi saya katakan biasa melihat kita evaluasi negara-negara mengevaluasi ya, karena ketika Indonesia berhasil dan tidak memakai sistem lockdown. Betul. Dari awal nggak mungkin lockdown, nggak ada karena dunia ini udah tanpa batas. Misalnya apalagi Indonesia negara kepulauan, mau lockdown gimana? Gimana kawan? Misalnya Tangsel di lockdown, suatu saat udah selesai, tetangga sebelah belum selesai. Masuk lagi, meledak lagi. Sekarang kasus-kasus negara tetangga kita. Nah jadi PSBB dan PPKM percaya saja pada pemerintah. Mungkin tidak nyaman kita. Jadi ambil contoh begini. Waktu PPKM darurat, ya saya paham lah, pro kontra itu. Saya cerita begini, waktu itu angka konfirmasi positif di Tangsel, ya, itu ada 500 orang. 500 orang, oke. Sementara reproduksi numbernya adalah di atas 1. RO itu begini, jadi kalau 1 tertular dia akan menularkan lebih ke 1 orang. Tapi kalau RO sama dengan 1 berarti hanya dia 1 orang. Ya kita harapkan RO reproduksi numbernya itu penularannya adalah di bawah 1, artinya semakin kurang. Nah waktu itu sebelum PPKM ini darurat itu kan Tangsel ini 500, bayangin 500, RO-nya ada 1. Orang ini nggak ditahan pergerakannya. Isolasi gitu ya Pak? Iya dia kemana-mana bisa. Dia akan nambah, pasti lebih dari 1000 nanti bertambah lagi. Nah itulah peran pemerintah. Ramai kan waktu itu kan, langsung boleh sampai 1000 di pasar apa gitu. Tapi ternyata kita berhasil kan. Kita landai. Bahkan beberapa analisa para ahli, harusnya Oktober nih gelombang ketiga kan. Tapi dengan ada PPKM, ya artinya Desember, walaupun kita benar-benar kita bisa landai. Nggak mungkin sampai bisa, tapi kita landai. Landai itu bor ya, angka ketersediaan rumah sakit itu tetap tersedia gitu. Jangan sampai gelombang 1 tuh Januari Februari wah, Juni gelombang 2 lagi Pak ya. Ini kan keluar dari batas kapasitas rumah sakit, baik isolasi dengan ICU-nya. Ya, jadi saya kira pemerintah akan mengevaluasi semua pergerakan. Jadi kalau dilakukan lebih kerumunan, ya saya setuju, ya kerumunan itu kan, ya pasti kan, ya namanya orang timur kan, gitu kan, ya buka masker 1 OTG aja. Iya, karena susah dibilangnya Pak. Oh itu Pak? udah lagi. 1, RO-nya lebih 1 kan, wah udah ke rumah, lagi klaster wah. Ya makin banyak kan. Iya. Jadi ini ngumpul, dia nggak pakai masker, dia kena semuanya. Ini berapa orang? Ya pulang dia. Iya. Pulang nunggu lagi. Manapun dia pergi jadi mengeluarkan ya, potensi penularan besar. Dan yang sudah tervaksin, dari vaksin maupun yang penyintas pun bisa tertular lagi dan menularkan lagi. Kan itu sebetulnya ketemu orang yang belum divaksin
belum punya imunitasnya, apalagi dia beresiko. Nah itu terus dia keluarga kita, orang tua kita, anak kita, ini belum selesainya gitu ya. Mari kita bantu pemerintah, sudah mulai beberapa pelonggaran, tapi tetap ya, disiplin protokol kesehatan. Himbauan terakhir Pak, untuk himbauannya Bapak kepada masyarakat Tangsel, tetap Tangsel terutama. berikan kok. Ya tadi kan 5M Ya. Vivo itu yang bantu pemerintah dan secepatnya yang belum divaksinasi datang ke sentra-sentra vaksinasi. Ya. Kalau memang ada kekhawatiran, ya banyak sekira bisa melalui sistem sosial media yang ada, menanyakan atau kalau mau nanti ke puskesmas atau vaksinator nanti, ya jangan sampai kekhawatiran itu menjadi suatu tindakan yang tidak divaksinasi. Ya kita inginkan ya kalau bisa akhir Desember ini bisa 100% kalau bisa kan, tapi minimal 70%. Kalau bisa dipercepatnya Oktober ini udah 70%. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Wari ya. Ya. Selamat siang Pak. Terima kasih.